ini, oke. Adapun Wahyu 16 ini atau malapetaka yang di list, yang disebut di dalam sepanjang Wahyu 16 ini akan terjadi, oke. Kapan? Itu terjadi di penghujung 7 tahun masa tribulasi, atau yang lazim kita dengar masa kesukaran besar. Oke, terjadi mendekati penghujungnya. Atau itu terjadi setelah kita sudah terangkat lebih dahulu. Sebagai wanita mempelai surgawi, gerejanya yang kudus, ya, gereja yang kudus, ya, orang Kristen yang menjaga kekudusannya sampai pada hari pengangkatan. Oke, itu terangkat dulu. Sesuai dengan 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Kan begitu, ya? Terangkat dulu kita. Barulah masuk, dimulailah 7 tahun masa kesukaran besar. Oke, Bapak Ibu Saudara, mengenai hal ini saudara bisa buka di YouTube saya. Buka nanti di YouTube Jogi Sidaputar SHMA, dan cari di antara YouTube itu dengan judul YouTube-nya Posisi Gereja di Akhir Zaman, gitu ya. Itu judul YouTube-nya. Jadi situ jelas. Oke. Sekali lagi kembali kepada kapan terjadinya Wahyu 16 ini. Setelah kita udah 7 tahun terangkat, maka ini di penghujung 7 tahun terjadi. Kan? Disitulah semuanya berpuncak bencana alam yang akan menimpa seluruh, bukan saja bumi saudaraku, tetapi seluruh alam semesta. Kuasa-kuasa langit juga akan digoncangkan dan seterusnya. Pada saat itu juga akan berjatuhan bintang-bintang, meteor-meteor, planet-planet dari langit ke bumi. Oke? Dan bahkan di ayat yang ke-20 dikatakan gunung-gunung akan lenyap. Bukan gunung, tapi pulau-pulau. Jadi Pulau Samosir, Pulau Sumatera, Pulau Nias, Pulau Telo, apalagi Pulau Brayan. Jadi itu akan lenyap semua. Pulau Jawa, pulau-pulau yang ada di Indonesia ini, karena kita terdiri dari 17.000 pulau, itu semua akan lenyap. Jadi tinggal belahan tanah yang besar-besar. Itu terjadi. Jadi tidak ada manusia yang dapat bertahan. Karena memang disitulah murka Allah, amarah Tuhan tertumpah semuanya. Setelah itu, gini saudaraku, ikuti baik-baik. Setelah itu terjadi, di situ juga terjadi perang Harmagedon. Terjadi pusatnya di lembah Megido, di lembah Yosafat, di Israel. Jadi semua bangsa-bangsa akan yang memusuhi Israel akan turun ke sana mengerahkan seluruh kekuatannya. Di ayat berapa tadi itu saudara cari, maka terbukalah jalan dari timur katanya. Jadi tentara-tentara dari timur akan datang ke sana karena sudah ya setelah Sungai Efrat itu kering, maka ada jalan buat tentara dari Rusia, dari Cina, Korea Utara, dan semua koalisi bangsa-bangsa yang memusuhi Israel akan tumpah ruah ke Israel untuk mengeroyok Israel. Bila mana memungkinkan, mereka akan melenyapkan Israel dari muka bumi. Tuhan izinkan itu terjadi bagi bangsa Israel, khususnya bagi tentaranya. Tetapi rakyatnya disembunyikan dalam tempat persembunyian. Tapi tentaranya tetap bertahan menghadapi serangan bangsa-bangsa. Itulah yang disebut dengan perang Harmagedon. Saudara bisa belajar lebih lagi tentang perang Harmagedon di YouTube. Sudah? Nah, terjadi peperangan yang dahsyat. Kenapa Tuhan izinkan itu menimpa bangsa Israel? Karena satu alasan.
Sampai hari ini bangsa Israel menolak Yesus adalah Mesias, juru selamat bagi semua umat manusia. Mereka menolak percaya bahwa Yesus adalah juga juru selamat bagi bangsa Israel. Bahkan sedihnya saudaraku, bangsa Israel sampai hari ini menghujat Yesus. Ya, menghujat Yesus. Kalau ada penginjil yang datang memberitakan Yesus ke Yerusalem atau ke Tel Aviv atau ke Israel, mereka bilang begini. Nanti saudara bisa buka YouTube-nya di Christian Torch Ministry, ya. Banyak kali bahasa Inggris Bapak ini, makanya les sama Pak Jogi supaya pintar bahasa Inggris. Les privat. Harga khusus buat jemaat. Apalagi yang anak muda, ya. Jangan malu-malu kucing belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris satu kemutlakan hari-hari ini. Jadi Christian Torch Ministry penginjilnya kasih tahu begini kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengasihimu, katanya, di pusat kota Yerusalem ataupun di Tel Aviv. Jadi mereka sedang mengadakan pawai LGBT. Tahu ya LGBT. Orang tua yang nggak tahu tanya anaknya, ya jangan berhenti belajar. Karena posoi itu sih nggak begitu. Harus terus belajar walaupun tua supaya nggak cepat pikun. Nah, anti pikun mau terus belajar. Amin. Ya, karena kita semua sama-sama manula. Saya pun udah tergolong manula. Anak 4 saya sekarang. Maret nanti 65 udah sama-sama manula. Jadi bukan karena saya tidak merasa bagian dari manula, sampai hari ini saya masih terus belajar. Amin. Apalagi belajar firman Tuhan utamanya. Nah, jadi bilang begini. Bertobatlah ya, karena Yesus akan datang kembali. Saudara tahu apa jawab bangsa Israel? Mereka bilang begini, ini kumpulan pawai LGBT ini dengan pakaian tak senonohnya sambil teriak-teriak, goyang-goyang di hadapannya. Kalau dia datang lagi, bunuh lagi. Seperti itulah bejatnya dan kejinya bangsa Israel, khususnya menolak Yesus. Maka karena mereka secara bangsa memang tak percaya Yesus juru selamat, maka mereka tidak ikut jadi mempelai. Mereka tertinggal masa pengangkatan dan mereka memasuki 3,5 tahun dari 7 tahun masa kesukaran itu. 3,5 tahun pertama mereka ikut, tetapi masuk ke 3,5 tahun kedua mereka diselamatkan, disembunyikan di satu tempat. Tapi mereka akan dikeluarkan dari situ nanti setelah usai 7 tahun itu, setelah usai perang Harmagedon. Ketika perang Harmagedon, bagaimana? Oke, pertanyaannya, bagaimana cara berakhirnya perang Harmagedon tersebut? Yaitu ketika Yesus dengan orang kudusnya, saya dan saudara yang ikut terangkat itu, beserta malaikatnya turun dari surga dan akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Pada saat itulah Yesus akan menghembuskan nafasnya, meniup. Semua tentara bangsa-bangsa yang dipimpin oleh antikristus itu terbakar semua. Orangnya terbakar, segala tank, pesawat terbang, segala senjata perangnya juga terbakar hangus semua. Set, kaki Tuhan Yesus menginjakkan Bukit Zaitun, kita pun ikut bersama-sama dengan dia. Maka berakhirlah perang Harmagedon dan dimulailah kerajaan 1000 tahun damai. Pada saat dimulainya, Yesus memulihkan semua yang porak-poranda. Dipulihkannya. Nanti bisa saudara baca ini di Zakaria 14. Ya, saudara bukalah nanti YouTube saya. Kalau ada yang kurang jelas bisa diskusi dengan saya. Nah, di situ berakhirlah perang Harmagedon itu. Tetapi bumi ini sudah porak-poranda. Pulau yang namanya pulau sudah lenyap. Tinggal bongkahan tanah yang masih besar-besar itu tinggal. Itulah yang tinggal saudara-saudara. Nah, satu poin yang ingin kita garis bawahi dari apa yang terjadi di masa itu menurut Wahyu 16 ini adalah tidak satu pun
dari manusia yang dapat bertahan menghadapi seluruh malapetaka itu. Ngeri, saudara-saudara. Bahkan akibat malapetaka, bencana alam, dan peperangan itu, banyak orang pergi melarikan diri ke gua-gua. Selain itu, banyak orang akan minta mati saja karena nggak kuat. Jadi ada masa, tidak selamanya sih, ada masa di akhir zaman itu nanti setelah pengangkatan itu, maut, kematian diangkat oleh Tuhan. Orang mau mati nggak bisa mati. Tapi setelah beberapa periode, beberapa tahun berikutnya akan mati, bisa mati lagi. Nah gitu ya, sampai di situ dulu. Nah, sekarang setelah saudara dapat membayangkan, nanti saudara baca lagi ya, tolong baca lagi ayat demi ayat, demi ayat, demi ayat sampai 21 ayat dari Wahyu 16 ini. Dan kalau saudara ada yang nggak jelas, silakan tanya saya, nomor saya 0813, catat ya, 0813 ya, 70822 70822, udah 70822, udah 654. Silakan sama-sama belajar dengan saya. Nah, untuk hari ini, untuk saat ini kita munculkan pertanyaan. Jadi kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana kami harus hidup sekarang? Amin. Nah itu dia, bagaimana kita harus hidup sekarang? Sebab kalau tertinggal, luar biasa siksaan itu. Belum kita cerita tentang siksaan antikristus kepada orang yang tidak mau menerima tanda itu, yang akan dipasangkan apakah di tangan kanan atau di dahi. Orang yang tidak mau menerima tanda binatang itu akan dikejar-kejar. Dan kalau dapat, tetap menolak tanda itu akan disiksa dengan penyiksaan yang luar biasa. Kalau dapat disiksa, dan kalau disiksa pakai bedil, syukur. Atau langsung kepalanya ditebas, syukur. Karena mati langsung mati. Dan tetap masuk surga karena dia tetap setia kepada Yesus. Tapi kalau itu dia, ditembak, ya udah mati. Tapi kalau disiksa, disayat pakai pisau silet, terus kasih garam dan juga jeruk, apa itu? Jeruk. Ya kan? Dicoret lagi, 2 coret, 3 coret di muka, terus kasih lagi jeruk. Atau masih enggak menyangkal Yesus juga, diambil apa? Penggunting tangan, tek, diputuskan sedikit ujung jari. Saya enggak nakut-nakutin, tapi lebih sadis dari situ akan terjadi. Akan enggak nyangkal juga, tek, putuskan lagi, cerit lagi. Bayangkan 10 jari 10 kali tak. Jadi kaki ada 10 tak 20 kali. Enggak ada yang kuat. Ini bukan menakut-nakuti. Alkitab yang berkata akan di dalam Matius 24 akan terjadi siksaan yang begitu mengerikan, yang begitu hebat. Siksaan seperti itu belum pernah terjadi. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi itu sudah mencapai puncak. Kalau terjadi pun nanti penyiksaan setelah itu lebih rendah dari itu. Gitu maksudnya saudara-saudara. Nah, saudaraku, yang pertama yang harus kita lakukan, mari kita mencintai Yesus dengan tulus. Amin. Mari kita mencintai Yesus dengan tulus. Ikuti bersama dengan saya. Saya mau cinta Yesus dengan tulus. 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus. 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
tetap cinta Yesus selamanya. Amin saudaraku. Itu yang pertama yang harus kita murnikan hari ini. Cintailah Yesus dengan tulus. Bukan karena berkatnya, tetapi karena darahnya. Saya ulangi, kita mengasihi Yesus bukan karena berkat-berkatnya, tapi karena darahnya. Katakan amin. Amin. Juga bukan karena siksaannya. Katakan juga bukan karena siksaannya. Siksaan antikristus, siksaan bencana alam, bukan karena siksaan. Tetapi karena kasihnya. Katakan karena kasihnya. Itu dulu motivasi yang pertama. Lalu bagaimana kita mencintai Yesus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat, saudaraku, haleluya, haleluya. Kita buka dari Roma 13, ayat 12 hingga 13. Silakan dibuka, mari kita perhatikan baik-baik. Kita mencintai Yesus dengan taat melakukan firman-Nya. Amin saudaraku. Yuk kita perkatakan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Ya. Itu ya ayat 13. 1, 2, 3. Oke, cepat saja saya akan baca lagi dan akan pindah ke ayat berikutnya. Oleh sebab itu, pastikan saudara fokus, hentikan dulu buka WA, Instagram, dan Facebook. Fokus dulu. Hari sudah, jadi saat ini, saudaraku, hari ini, posisi zaman ini, hari sudah jauh malam. Telah hampir siang, telah hampir mendekati siangnya Tuhan, harinya Tuhan yang terang buat kita. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Katakan amin. Saudara yang diam-diam buka video porno, berhenti. Amin. Perbuatan kegelapan. Saudara yang diam-diam mencintai lawan jenis yang bukan istrimu, berhenti. Yang bukan suamimu, berhenti. Amin. Saudara yang diam-diam berhalusinasi dengan pacarmu, berhenti. Amin. Kok nggak ada amin? Saudara yang diam-diam mencintai, berniat untuk selingkuh atau sudah selingkuh, berhenti. Saudara yang diam-diam mencuri uang, perbuatan kegelapan di tempat gelap, berhenti dan bertobat. Amin. Mencuri uang suami tanpa permisi. Kalau itu aku udah bebas, aku nggak ada lagi suami, uangnya mau kucuri. Katanya, nggak ada lagi suamiku. Kata ibu-ibu nggak punya suami. Saya tidak bermaksud membedakan siapapun. Suami-suami yang diam-diam buka dompet istrinya, mencuri uang, bertobat. Amin. Kok aminnya setengah hati, nggak ikhlas? Anak-anak yang diam-diam mencuri uang bapak dan mama, berhenti. Amin. Orang-orang di luar sana yang mencuri kolekte, di luar sana ya, berhenti. Amin. Di luar sana ada yang ketahuan. Kalau di sini saya kan tidak tahu. Hamba-hamba Tuhan yang diam-diam punya simpanan, berhenti berbuat kejahatan. Ya karena ini akan masuk YouTube. Jadi supaya hamba Tuhan yang punya simpanan yang berselingkuh, bertobat. Kalau mau masuk surga, kalau mau terangkat.
Ada haleluya di tempat ini? Diam-diam masih ke dukun, bertobat. Jangan banyak alasan lah. Kan kita masih hidup di dunia. Harus berhikmat. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yes, amin. Tapi kau bukan cerdik, licik. Maksud saya yang mendengar YouTube ini, licik kayak ular. Berhikmat katanya, supaya naik jabatanmu, tapi kau ngakunya anak Tuhan. Utusan gereja menjadi anggota dewan, tapi kau kedukun, bertobat kau. Bertobat, penipu. Kalau mau terangkat, kalau mau jadi ikut mempelai Kristus. Amin. Jadi semua perbuatan kegelapan, stop. Katakan stop. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, hedo. Pesta pora ini bukan hanya mabuk, tapi hedonisme juga. Berhenti kita, saudaraku. Karena hedo itu adalah bagian dari pesta pora. Tahu ya hedonisme ya? Pakaian mesti bermerek. Gak dibaca-baca orangnya merek apa kemejaku ini. Yang penting rapi ku pakai. Entah ini harga 500, entah ini harga 50.000. Mana tahu-tahu orang. Amin. Ya bolehlah ibu-ibu punya tas yang agak keren, 1-2 ya kan. Tapi jangan sampai 1 lemari. Haleluya. Kalau kelebihan uang, bantu pekerjaan Tuhan, bantu para misionaris, penginjil-penginjil. Haleluya. Bolehlah punya sepatu yang cantik, karena kalau ke pesta perlu juga cantik. Tapi jangan sampai 1 lemari. Hedo. Itu roh dunia. Sosialita bukan ajaran Tuhan Yesus. Kalau kau nggak kenal Tuhan nggak apa-apalah. 5 miliar, 5 miliar, 5 miliar, 5 miliar. Dari atas sampai ke bawah sekali pakai bisa 15 miliar. Ya kalau belum takut Tuhan ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kita anak-anak terang nggak seperti itu. Amin. Pesta pora dan kemabukan. Iya. Mabuk. Pamer kekayaan. Mabuk. Apa namanya? Mabuk kuliner-kuliner. Yang dipikirkannya membrowsing tempat kuliner terbaru supaya aku duluan posting. Bertobat. Amin. Puji Tuhan di sini nggak ada kayak yang seperti itu. Senang hatiku. Karena agak kurang konek, berarti nggak ada yang ngejar-ngejar tempat kuliner di sini. Tapi di luar sana banyak. Itu aja yang dicarinya, supaya aku duluan. Bukan memposting, aku sudah melayani jiwa, aku sudah menuntun seseorang kepada Yesus. Haruskah itu yang dikerjakan anak terang? Haleluya. Jangan dalam percabulan. Saya harus jujur mengakui bahwa kita semua lemah. Ada yang kuat di sini, angkat tangan. Aku belajar dari dia. Tidak ada satu kita yang kuat terhadap godaan ini. Karena kita semua normal. Di dalam kenormalan itu, godaan semakin banyak. Di Facebook kah, di YouTube kah, di TikTok kah, di mana lagi? Di snack